problem statement yang terjadi, problem statement yang terjadinya, kesalahan-kesalahannya, atau mau dijelasin lagi aja? Dijelasin lagi aja kan. Boleh. Pertama kan di lab APS itu kan dijelasin tentang CV Blackprint ya. Nah, CV Blackprint itu kan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Nah, kalau CV Blackprint ini juga kan punya 8 karyawan ya. Kalau misalkan dilihat lagi di buku APS-nya, ada 8 karyawan sama 4 karyawan. Nah, kalau ini bagiannya, kalau misalkan kita tuh diliatin di buku kan ini, kita tuh diliatin kalau misalkan si pemilik perusahaan merangkap jabatan sebagai bagian keuangan juga. Terus ada yang bagian penjualan, persediaan, sama bagian pembelian sama produksi. Kita lihat ininya ya, bagiannya sebentar. Waktu di jalannya tuh kita dilihatin ya, yang di awal-awal tuh pemilik perusahaan merangkap sebagai bagian keuangan juga, lima bagi, sama pemilik itu ada 5 bagian. Yang tugas yang dijelasin dari yang sedang terjadi di perusahaan itu kan, perusahaan berfungsi sebagai bagian keuangan dan pengontrol juga, sekaligus sering memberi gaji kepada karyawan. Terus ada bagian penjualan yang memiliki tugas buat melayani konsumen. Terus ada banyak lah uraian tugasnya. Tapi kita tuh harus analisis dari yang sedang terjadi di sini tuh ada kelemahan nggak sih yang dilakuin sama perusahaan CP Blackprint ini. Kita analisisnya masuknya ke yang tadi problem statement, apa namanya tuh, building block. Nah, itu kan aktivitas. Nah, di fase survei itu ada 3 kegiatan: aktivitas, sumber informasi, sama hasil. Nah, biasanya yang terakhirnya tuh ada penyajian masalah di dalam problem statement. Nah, jadi kan ini ada tidak adanya bagian struktur organisasi, terdapat double job yang kayak gitu-gitunya. Mungkin nanti ke problem statement gitu. Nah, sebenarnya mah nanti buat di UAS itu bakal banyakin di taraf permodelan di bagian current system sama bagian yang usulan. Kalau buat problem statementnya mah mungkin ada di tiap bagiannya ya yang menjadi masalah utama bakal di highlight aja sama sayanya. Kalau buat, kan ada 5 bagian tadi ya, kita urutin dari yang pertama dari struktur organisasi sama uraian tugas. Jadi di uraian tugas itu yang pertama mereka nggak bikin bagian organisasi, struktur organisasinya. Terus ada double job sama aktivitas dipertanggungjawabkan oleh tiap bagian pada pemeliharaan. Jadi semuanya tuh pertanggungjawabannya itu ada di pemilik perusahaan. Terus ada beberapa bagian, yaitu bagian-bagiannya. Nah, kalau menurut dari hasil analisa ini mah, yang menjadi masalah utama itu adalah pemegangan double job dari si pemilik sebagai bagian keuangan juga, sama belum adanya SOP dari uraian tugas yang disediakan. Jadi nanti bakal masuk ke permodelannya. Terus kalau untuk bagian penjualan, udah jelas. Kalau misalkan aktivitas itu kita dapat informasi tersebut dari mana? Kalau misalkan dari bagian penjualan, berarti dari cara melakukan wawancara dari di bagian di bagian penjualan. Nah, lalu hasil dari wawancara itu apa aja? Nah, kan sebenarnya di buku APS itu udah dicantumin. Kalau misalkan dokumen penjualannya tuh tidak, ya udah ada cuman tidak lengkap, boleh lihat langsung permodelannya aja ya. Ini di sini. Ini merupakan model input yang sedang terjadi di TV Blackprint. Jadi ada identitas, tapi identitas itu harusnya mencantumkan logo juga. Sedangkan ini yang sedang berlangsungnya atau yang sedang digunakannya itu tidak ada logo. Terus kan kalau misalkan dilihat di proses perusahaannya, si bagian penjual itu kan melakukan pengiriman juga ya. Kalau misalkan kita melakukan pengiriman, otomatis harusnya dari data
yang disajikan itu sebagai identitas pemesan, harusnya kita cantumin tentang alamat kayak gitu. Terus ini juga di bagian ini tuh belum ada otorisasi. Otorisasi itu siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan terjadi kesalahan di bagian dokumen penjualan ini. Misalkan kalau misalkan dokumen penjualan, berarti kan yang mengurusnya bagian penjualan. Nah, berarti harus ada orang yang bertanggung jawab di bidang di bagian penjualan. Jadi ada otorisasi di bagian penjualan di sini tuh nanti. Nah, ya ini buat current sistemnya ya. Terus kan pengiriman. Oh, belum beres, sorry. Ada yang kelupaan. Di dokumen penjualan juga kan harusnya mah ada tanggal ya, tanggal transaksi sama nomor urut dari transaksinya. Jadi setiap kegiatan si perusahaan bagian penjualan tuh harus tersusun gitu. Jadi kalau misalkan ada nomornya, misalkan transaksi bulan hari ini, bulan Januari itu ada 15, tapi sedangkan di nomor urut itu jadi kelihatan kalau misalkan ada yang hilang gitu. Misalkan dari 15 tuh data yang adanya cuma 14. Nah, jadi yang satu lagi yang mana kan yang hilang tuh kalau misalkan ada nomor urut, jadi kita bisa tahu yang hilangnya di mana sama di waktu transaksi yang mana gitu. Nomor urut sama tanggal juga biar tahu urutan transaksinya kapan berlangsung dan terjadinya gitu. Terus buat di surat jalan, di surat jalan itu sama bagian apa namanya itu identitasnya tidak lengkap. Jadi harusnya identitas perusahaan itu lengkap, ada alamat udah, nomor telepon ada, tapi dari sisi logo, dari tanggal, terus nomor surat jalannya ada, terus ininya ada juga nih apa namanya tuh kendaraannya. Tapi kan ini tuh ada yang belum lengkap juga. Pertama dari alamat ya sama ini yang alamat. Kalau misalkan ini yang belum lengkapnya tuh si pengirim tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya ada terjadi salah pengiriman tuh siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu tuh dibutuhkan otorisasi. Makanya ada otorisasi atau tanda tangan nanti. Begitu. Itu buat sistem input yang terjadi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang input dari bagian penjualan? Ini kan kalau di sales sprint ini inputnya ada dua ya, dokumen penjualan sama surat jalan. Itu memang ada dua seharusnya atau lebih gitu. Soalnya kan setahu aku kayak ada faktur, terus kayak ada order penjualan juga. Nah itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam input, si format eh, dokumennya kayak gimana gitu atau sama aja cuma beda nama aja. Kalau buat formatnya tergantung dulu dokumennya apa. Kan ini juga apa namanya tuh kita bakal bikin prosesnya dulu. Nah, dari proses itu kita bakal tahu seharusnya si CV Blackprint itu buat dokumen seperti apa. Jadi kita tuh harus tahu dulu dari permodelan sistemnya, permodelan proses sistem. Jadi nanti tuh ada model sistem, ada model input, proses, sama model output. Nah, nanti di model proses itu bakal dijelasin kalau tahap-tahapannya sama dokumen apa aja yang dibutuhin. Nah, nanti paling bakal dilanjut di sini buat share screen-nya ya, Kang. Maaf, ini device-nya tadi gangguan. Ini langsung ke bagian ininya ya. Tadi kan ada pertanyaan buat bagian penjualan tuh dokumen yang harus dibuatnya kayak gimana sih emang sebenarnya? Nah, ini nih, pertama kita harus bikin dulu si flowchart-nya, si sistem bisnisnya kayak gimana yang seharusnya dilakuin gitu. Ini langsung fokus ke bagian penjualan aja ya. Nah, jadi nanti itu kan kalau misalkan di penjelasannya itu kan proses awal tuh dimulainya di bagian penjualan, di bagian penjualan, yaitu data si konsumen melakukan order pembelian ke bagian penjualan. Lalu si dokumen itu tuh kita masuk ke proses satu. Proses satunya tuh digimanain? Pertama kita bikin rangkap dulu. Jadi nanti kita rangkap si order pembeliannya tuh menjadi 6 bagian nih. Ini tuh ada fungsinya gitu, dikirim kemana aja. Ada order pembeli, 2 order pembelian sama 4 order penjualan, maaf.
Nah, jadi si order pembelian yang aslinya tuh sama order penjualan yang pertama kita bakal kirim ke bagian keuangan. Soalnya kan bagian keuangannya juga kan harus tahu proses apa yang ya kegiatan transaksi apa yang terjadi. Terus ini yang kedua order penjualannya juga dikirim ke bagian persediaan. Kenapa dibikin bagian persediaan? Karena untuk mengecek apakah persediaannya ada atau enggak kayak gitu. Nah, jadi kan ini tuh kita udah tahu nih ada order pembelian, ada order penjualan, ada bukti tanda terima, ada surat jalan, sama ada bukti tanda penerima kayak gitu-gitu. Kan tuh banyak dokumen yang harus dibutuhin sama bagian penjualan. Kalau misalkan kita udah bikin ininya, kita bakal tahu order apa aja yang dokumen apa aja yang dibutuhin. Nah, langsung kita bikin nih. Ini buat logonya lupa nggak dicantumin, tapi nanti harusnya ada logo nanti di sini. Ini buat contoh dari desain faktur penjualan nih. Yang pertama, tuh kan ada ini nama, alamat, tanggal, terus ada otorisasi juga, ada pemesan, ada bagian penjualan. Jadi kenapa pemesan sama bagian penjualan. Terus ada order pembelian. Di order pembelian juga kan kita kan dari penjualan itu kan kalau misalkan terjadi kekurangan persediaan, kita harus melakukan pembelian. Nah, jadi nanti yang buatnya tuh order pembelian tuh ini dokumen-dokumen yang harus dibuat sama permodelannya. Oh, dijelasin lagi ya satu-satu. Pertama, faktur penjualan. Kenapa faktur penjualan itu dibutuhin? Pertama, faktur penjualan itu merupakan salah satu bukti adanya transaksi. Jadi harus diketahui sama faktur penjualan juga yang bakal nantinya dikirim ke bagian keuangan kan. Jadi harus tahu transaksi apa yang terjadi. Eh, udah kalau misalkan buat di bagian prosedur mah kayak gini. Buat bagian penjualan gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Kang? Gimana kejawab nggak? Terjawab hatur nuhun Kang. Ya, sami-sami Kang Hasan. Gimana dari yang lainnya udah mengerti atau ada yang mau ditanyain lagi gitu? Kalau nggak ada mungkin langsung ke bagian selanjutnya aja ya. Nah, ini buat model input di bagian pembelian. Kalau misalkan input pembelian itu kita pertama lihat dulu dari yang currentnya sebenarnya perusahaan tuh dokumen yang dibuatnya kayak gimana. Sebentar, kita cari dulu. Nah, kalau misalkan dari pembelian itu, mereka nggak bikin, di sini keterangannya tidak ada dokumen input pembelian, sama pembeliannya itu dilakukan secara lisan, secara dia by telepon gitu. Ini tuh sebenarnya sebuah kesalahan ya kalau buat di suatu perusahaan. Nah, kita pertama balik lagi kalau misalkan kita mau bikin dokumen input, kita harus tahu dulu gimana current sistem proses yang sedang terjadi di perusahaan CV Blackprint. Nah, yang pertama tuh kan kalau misalkan dari si proses bisnisnya, pertama bagian produksi itu membuat PP itu permohonan pembelian secara lisan. Nah, jadi si PP permohonan pembelian itu dibuat sama bagian produksi. Makanya tadi bagian bagian itu membuat desain permohonan persediaan. Nah, langsung diproses si permohonannya tuh ke supplier melalui telepon. Nah, lalu si suppliernya tuh setelah melakukan telepon langsung nanti barangnya dikirim bersamaan dengan nota penjualan. Kalau menurut dari keterangannya mah kayak gitu. Sama kalau buat output sistemnya itu belum ada, nggak, mereka tuh nggak bikin
sistem output untuk bagian pembelian. Nah, kita langsung cari tahu yang harusnya ada, yang harusnya terjadi itu kayak gimana, yang benarnya. Kan kita tadi udah tahu tuh harusnya salah, harusnya tuh ada dokumen kayak gitu. Nah, ini. Nah, harusnya pembelian itu, permohonan pembelian itu harusnya berupa dokumen daftar permintaan pembelian kayak gini. Harusnya ada tercantum logo, alamat, nomor dokumen itu harus, soalnya supaya tidak terjadi kehilangan data dan keamanan data. Kita pahamin dulu dari prosesnya ya, dari awal. Tuh, kalau misalkan kita udah buat si dokumen permohonan pembelian bahan baku, nanti pas dikirimnya tuh yang diterima sama bagian pembelian tuh si dokumen. Jadi lengkap gitu. Dokumennya nanti untuk ininya kayak gini, ada otorisasi. Terus nanti dari permohonan pembelian itu, dari bagian pembelian bakal langsung dibikin order pembelian. Jadi yang mau dibelinya apa aja gitu. Nanti dikirim-kirimnya tuh yang pertama ada ke bagian keuangan. Kan sebelum melakukan pembelian tuh harus diketahui sama bagian keuangan dulu. Soalnya kan yang megang dana atau si uangnya itu kan bagian keuangan. Jadi kita kirim dulu ke bagian keuangan buat dapetin si uangnya. Nah, nanti setelah dikirim ke bagian keuangan, nanti uangnya bakal diterima sama bagian pembelian nanti di sini. Terus selain dikirim ke bagian keuangan juga harus diarsipkan. Jadi si bagian pembelian tuh harus tetap punya gitu dokumen si order pembelian. Takut-takutnya ada kehilangan atau kerusakan tentang dokumen di bagian keuangan masih ada di bagian pembelian ataupun sebaliknya kayak gitu. Nah, setelah dananya udah diterima, langsung si apa namanya tuh si order pembeliannya tadi dikasihin keluar ke supplier. Nanti supplier nerima langsung, nanti kan kalau misalkan udah diterima pembayaran sama ininya, nanti barangnya bakal datang. Nanti datangnya kemana? Datangnya ke bagian penerimaan. Di sini dijelasin tuh ada bahan baku sama nota pembelian, penjualan, faktur penjualan nanti di sini diterima sama bagian penerimaan barang. Nah, setelah barang baku datang tuh, bagian penerima barang nggak, jangan langsung dikirim ke bagian produksi buat melakukan produksi, tapi harus dicek dulu apakah yang dipesan sama yang diterima sama, takutnya ada kesalahan pengiriman atau kecacatan barang. Jadi kita bisa melakukan retur ataupun ya meminta pertanggungjawaban lah dari si supplier. Jadi kita harus samakan dulu di sini, harus disinkronkan lah. Sebentar. Nah, kalau misalkan ternyata sudah cocok, baru diproses lagi dan di dikirim bahan bakunya tuh ke bagian persediaan buat nanti di persediaan tuh dikirim ke bagian produksi gitu. Jadi kalau misalkan si bagian produksi itu harus melakukan ini pengecekan dulu. Jadi jangan langsung dikirim ke bagian produksi kayak gitu. Ada yang ditanyakan atau lanjut aja, Kak? Lanjut aja ya. Nah, ini buat si informasi laporan akhirnya. Jadi di laporan akhir tuh semua yang kita bikin di dokumen harus tercantum, dari kode barang yang kita beli, nama barangnya apa aja, terus dari jumlah awalnya ada berapa. Misalkan dari persediaan tuh ada jumlah awalnya ada 12. Terus setelah melakukan produksi ternyata sisa 2, sama selisihnya jadi berapa, harga sama keterangannya kayak gitu. Lagi-lagi harus ada otorisasi, dan yang memegang otorisasinya kan udah jelas bagian persediaan sama
karyawan persediaan bahan baku. Terus lanjut ke bagian selanjutnya itu ada bagian bagian produksi. Nah, selanjutnya ada persediaan. Kan tadi di bagian persediaan itu dijelasin ya bakal ada barang yang masuk dan barang yang keluar. Berarti kalau misalkan kita nerima barang tuh harus ada buktinya. Kita bikin dokumen bukti barang masuk. Buat isinya itu pertama harus ada nomor, lagi-lagi buat manajemen risiko apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dari data atau dokumen itu sendiri. Sama ada nama nama user. Nama user itu nama si ininya, yang menerimanya, sama ada yang mengirimnya siapa. Nah, nanti di sini harus ada otorisasi lagi-lagi dari yang penerima dan juga yang pengirim, yang mengirimkan. Dan harus disetujui oleh seorang manajer. Nanti ada manajer juga di situ. Yang keluar juga sama, bukti barang keluar, bukti barang masuk. Buat isi dokumennya mungkin bakal sama aja dari data-data informasi yang dibutuhinnya. Ada nama barang, satuannya, jadi jumlahnya totalnya ada berapa. Kayak gitu. Kalau buat di flowchartnya atau sistemnya itu nanti buat yang seharusnya terjadi itu, jadi bagian produksi itu kan tadi mengirim permohonan bahan baku ya. Jadi jadi proses satunya itu melakukan pengecekan. Si bagian persediaan itu setelah menerima permohonan bahan baku langsung melakukan pengecekan persediaan apakah barangnya ada atau tidak. Kalau misalkan barangnya ada, ini tuh bentuk dari decision atau ya keputusan. Kalau ternyata barangnya ada, berarti si barang bahan bakunya bakal langsung dikirim, bakal langsung dikirim bersamaan dengan bukti barang keluar. Kan tadi dokumen bukti barang keluarnya kan udah dibikin, jadi nanti bakal keluar bersamaan dengan bahan baku ke bagian produksi. Tuh, kalau misalkan tidak ada, berarti nyambung lagi sama tadi yang bagian pembelian, melakukan permohonan pembelian bahan baku, sama nanti dikirim ke bagian pembelian, langsung diproses. Ini sama kayak bagian pembelian tadi. Lalu nanti barangnya bakal dikirim ke bagian persediaan lagi, persediaan bahan baku. Kalau misalkan udah diterima si bahan bakunya, baru nanti dikirim ke bagian produksi buat diproduksi. Kayak gitu. Nanti bakal melakukan produksi. Kalau misalkan udah ada, nanti si bukti barang keluar sama barang masuknya tuh bakal ditaruh di laporan akhir persediaan. Jadi nanti tuh tiap bagian harus membuat laporan akhir persediaan. Laporan akhir. Kalau misalkan persediaan, laporan akhir persediaan. Kalau pembelian bagian akhir pembelian, dan seterusnya, dan yang lainnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak, Kang? Atau Akang Teteh balik? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan dulu. Aman, Kang Ardi lanjut. Boleh. Lalu bagian selanjutnya tuh ada bagian produksi, Kang. Nanti teh di bagian produksi tuh langsung yang usulannya aja ya, karena waktunya mungkin mepet, sisa 30 menitan lagi. Nanti di bagian pertama lagi-lagi harus paham dulu si prosesnya kayak gimana dan yang seharusnya kayak gimana. Seharusnya kalau misalkan bagian produksi itu kan tadi awalnya itu kan di bagian penjualan ya. Penjualan itu mengirimkan produksi. Order produksi. Nanti tuh si order ini tuh bakal dibuat kan sebagian semua bahan baku itu kan adanya di bagian persediaan ya, di persediaan bahan baku. Jadi kan kalau misalkan mau produksi, kita harus
minta bahan bakunya dulu dong. Soalnya kan kalau misalkan bahan bakunya nggak ada, bagian produksi itu nggak akan bisa produksi. Jadi harus minta dulu bahannya. Ini mah sama kayak yang tadi ya buat bagian persediaannya. Kalau misalkan ternyata persediaannya nggak ada, berarti lanjut ke bagian pembelian. Nanti pembelian bakal ngirim ke persediaan, persediaan bakal kirim ke produksi. Nah, nanti langsung diterima di produksi nih di sini si bahan bakunya tuh sama bukti barang keluar. Nah, buat si bukti barang keluarnya nanti bakal diarsip. Kenapa diarsip? Lagi-lagi buat menanggulangi resiko kehilangan data dan juga kalau misalkan menghindari kecurangan juga dengan adanya dua dokumen si bagian persediaan tuh tidak nggak bisa memanipulasi atau melakukan kecurangan misalkan ada kehilangan barang atau apapun itu jadi yang nanggungnya bagian persediaan karena nggak bisa nyalahin ke bagian lain soalnya bagian lain juga megang bukti tersebut kayak gitu buat verifikasi fungsi verifikasi. Nah, bahan setelah semua ininya bahan bakunya langsung diproses sama bagian produksi melakukan produksi akhirnya jadi barang jadi. Nah, nanti barang jadinya tuh bakal langsung dikirim ke bagian penjualan nanti buat dikasih ke customer kayak gitu. Nanti lagi-lagi harus dibuat laporan produksinya kayak gitu buat dokumen-dokumennya nanti sebentar. Itu nih kan tadi kita udah tahu ya dokumennya perlu dokumen apa aja. Buat bentuk dokumennya sebentar. Nah ini nih buat dokumen produksi order proses order tuh tadi dibuatnya di bagian penjualan. Nanti takutnya karena bukan karena proses order ada di bagian produksi jadi yang buatnya bagian produksi lagi-lagi harus tahu dulu sistem awalnya kayak gimana yang bertugas buat dokumen ini siapa yang bertugas buat dokumen itu yang lainnya siapa yang kan kalau misalkan ini kan di sini tuh modal inputnya tuh kan di sini jelas kalau misalkan si OPB itu atau proses ordernya tuh dikirim dari bagian penjualan berarti yang bertugas buat membuatnya sebagian penjualan sedangkan permohonan ininya yang buatnya bagian persediaan yang ini daftar bahan baku permintaan bahan baku pertama ya udah jelas saya buat informasi-informasinya mah barang apa yang dibutuhin jumlahnya berapa sama keterangan tuh misalkan kan ini percetakannya perlu misalkan perlu kertasnya yang kayak gimana terus warna apa ukuran kayak gitu-gitu itu bakal ada di keterangan sama nanti juga di kode barang juga bakal dijelasin pasti tiap barang itu ada kode yang beda-beda kan. Nah, ini fungsinya kode barang. Tuh, terus bagian persediaan juga membuat tadi tuh dokumen pengiriman barang jadi. Nah, ini barang jadi misalkan buatnya ngeprint apa nanti di sini sama barangnya jumlahnya berapa, otorisasi. Kalau otorisasi kembali lagi misalkan yang terlibat sama dokumen ini tuh siapa aja. Kalau misalkan bukti pengiriman barang jadi kan si barang jadinya tuh kan yang bikinnya bagian produksi berarti harus ada bagian produksi. Terus misalkan dikirim ke bagian persediaan kan si dokumen pengiriman barang jadi itu bakal langsung dikirim harus disetujui oleh ini sama nanti bakal dikirim ke barang jadi ke bagian persediaan. Jadi harus ada bukti kalau misalkan bagian persediaan udah nerima barangnya kayak gitu. Terus kalau buat laporan akhirnya nanti dikirim ke bagian penjual. Buat laporan akhirnya mungkin bakal nggak beda jauh sama yang lain mungkin. Ini cuman beda ada kan ini kan produksi mah membuat ya. Jadi kita tuh harus dicantumin buatnya kapan, selesainya kapan. Soalnya kan kalau misalkan percetakan tuh
bikinnya nggak mungkin dalam satu hari langsung jadi. Bisa aja misalkan kalau misalkan pesanannya cuma 20 atau berapa, mungkin ada yang misalkan bikin cover buku Yasin atau apa, sedangkan ordernya tuh misalkan jumlahnya 50 atau 100 mungkin. Kan itu nggak mungkin selesai satu hari, jadi harus dicantumin juga tanggal selesai sama tanggal dibuatnya begitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu Kang. Gimana Kang Teh? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ditanyain lagi gitu. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, bakal dicukupin gitu kali. Kalau menurut kemungkinannya mah nggak akan beda jauh sama tugas akhir dari lab ataupun yang mata kuliah. Jadi banyak baca di situ aja. Nanti juga kan kalau dari yang Bu Ica ngomong mah bakal ada 5 soal PG kalau nggak salah sama satu soal studi kasus. Nah nanti kita coba yang tadi dibahas tuh tentang pemantapan buat studi kasusnya. Mungkin nggak ada PGSI. Ya, Kang Dian nanti kalau misalkan yang disampaikan Bu Icama kalau nggak salah waktu itu pernah ngomong nanti itu soalnya tuh bakal ada esai sama studi kasus nanti nggak akan beda jauh, nggak akan beda jauh. Ya semoga aja Bu Icanya nggak lupa sama yang diomongin dan nanti keluarnya bakal kayak gitu. Kalau misalkan dilihat yang dari yang kemarin mah kan kita bakal bikin problem statement flowchart kayak gitu-gitu. Nah sekarang waktu dibahas sama Bu Ica di pertemuan tuh bakal ada studi kasus. Kemungkinan terbesarnya kalau misalkan kita bikin desain permodelan mah kan waktunya nggak akan lama. Nah itunya tuh belum belum ditanyain juga. Semoga aja nggak di kertas ya Kang ya. Soalnya kalau di kertas mah kan paham lah Kang juga. Kan kalau misalkan waktu itu pernah sistem teknologi informasi atau apa ya yang sama Pak Andika di semester-semester awal itu kan ada PG tapi ada esai juga bisa diketik kayak gitu mungkin kayak gitu. Gimana Kang Teteh? Oh iya jangan lupa ya buat diisi absensinya nanti dikirim.